Meski telah membuat gebrakan besar di awal tahun 2025 dengan mendatangkan sejumlah pelatih dari Belanda dan juga pemain-pemain baru, namun nyatanya Indonesia harus menelan pil pahit ketika dikalahkan Australia dengan skor telak 5-1. Sebuah hasil yang jelas sangat jomplang ketika Indonesia terakhir bertemu dengan Australia di GBK ketika bermain imbang 0-0. Dan melihat hasil itulah membuat sejumlah fans yang datang langsung di Sydney Stadium tampak cukup geram. Mereka bahkan meneriakan nama Sinteyong yang membuat satu stadion menjadi heboh. Di sisi lain, dengan kekalahan memalukan di laga debutnya, Patrick Kluivert harus bertanggung jawab penuh. Dan tentu saja habis laga ini akan langsung dilakukan evaluasi besar-besaran agar kejadian serupa tak terjadi ketika melawan Bahrain di GBK mendatang. Datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah PSSI melakukan sejumlah gebrakan baru di awal tahun 2025. Ditambah banyaknya pemain inti Australia yang mengalami cedera. Namun kepercayaan diri tinggi tampaknya nggak cukup untuk menghadapi tim yang secara pengalaman jauh lebih oke. Pengalaman bermain di Piala Dunia membuat mental para pemain Australia memang harus diakui jauh lebih oke dari skuad Indonesia. Hal itu bisa kita lihat saat para penggawa Australia tampil jauh lebih tenang dan efektif di atas lapangan. Permainan tenang yang ditunjukkan oleh para penggawa Australia sore tadi seolah menampar keras wajah fans Indonesia. Karena pemain mahal aja nggak cukup untuk bersaing di level internasional. Karena mereka tentu saja harus punya mental petarung serta chemistry satu sama lain. Dan Indonesia datang dengan sejumlah nama-nama baru serta waktu yang cukup mepet sehingga wajar kalau chemistry para pemain Indonesia sore tadi belum seapik skuad Australia. Dalam laga yang berakhir dengan skor 5-1 itu sendiri, timnas Indonesia sebenarnya berhasil mendapatkan hadiah penalti terlebih dahulu. Namun sayang, Kevin Dix gagal memanfaatkan peluang itu sebaik mungkin. Dan kegagalan Dix kemudian dihukum para penggawa The Socceroos dengan 3 gol di babak pertama. Sementara di babak kedua, Indonesia sebenarnya berhasil menguasai sepenuhnya permainan. Namun sekali lagi kurangnya chemistry antara pemain membuat beberapa pemain kebingungan dan kurang tampil maksimal, sehingga long ball sering dilakukan oleh para penggawa timnas Garuda. Long ball yang kurang efektif membuat Australia akhirnya kembali memberikan tutor untuk mencetak gol. Pasukan Popovic menambah 2 gol di babak pertama, sedangkan Indonesia sempat memperkecil skor lewat gol debut oleh Romeni. Sementara itu, kekalahan 5-1 atas Australia jelas membuat fans Indonesia cukup geram karena mereka cukup berekspektasi tinggi pada match ini. Tapi apa yang diharapkan justru menjadi mimpi buruk, bahkan lebih buruk saat terakhir kali bertemu di GBK bulan September lalu, di mana saat itu Indonesia bahkan mampu menahan imbang Australia yang bermain full squad dengan skor 0-0. Dan untuk melampiaskan kekecewaan pada Patrick Kluivert serta jajaran pelatih baru Indonesia, fans Garuda yang hampir memenuhi Sydney Stadion sore tadi meneriakkan nama Sinteyong sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dilakukan oleh PSSI saat menghentikan pelatih asal Korea itu secara sepihak. Padahal Sinteyong ini adalah salah satu pelatih yang telah membuat nama Indonesia bisa bersaing di level Asia. Dia juga telah membangun timnas dari nol hingga bisa tampil konsisten di turnamen level Asia.
Sementara itu, kekalahan atas Australia sore tadi membuat fans Indonesia langsung menuntut PSSI dan Patrick Kluivert untuk melakukan evaluasi jika masih ingin bersaing di babak round 3. Karena sekali lagi laga penentuan adalah match versus Bahrain di GBK. Karena jika versus Bahrain sampai kalah, jelas akan membuat fans Indonesia makin murka dan melakukan protes besar-besaran. Ya, kekalahan atas Australia harus segera dievaluasi oleh Patrick Kluivert, karena Mimin sudah mencoba merangkum kesalahan-kesalahan yang membuat timnas harus kalah telak 5-1. Garis pertahanan terlalu tinggi. Patrick Kluivert kayaknya lupa bahwa lawan yang mereka hadapi adalah Australia yang merupakan tim langganan Piala Dunia. Pelatih asal Belanda tersebut menurunkan pola 4-3-3 dan langsung memperagakan permainan garis pertahanan tinggi. Tim sekelas Australia tentunya berhasil memanfaatkan momentum tersebut melalui sebuah serangan balik. Hal ini terlihat dalam gol kedua Australia yang dicetak Nissan Velupillai di menit ke-20 yang memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Garuda mengantisipasi serangan balik. Dan mungkin inilah alasan mengapa Sinteyong memilih pasif dalam bermain dan mengincar serangan balik saat memimpin timnas Indonesia di ronde ketiga. Tidak menurunkan gelandang petarung. Pada era Sinteyong, satu gelandang petarung pasti diturunkan untuk menghidupkan lini tengah pasukan Garuda. Ivan Jenner kerap jadi starter untuk menjadi perebut bola dan meringankan tugas Tom Haye di lini tengah. Pada laga ini, Patrick Kluivert menurunkan Tom Haye dan Nathan Chow yang lebih stylish. Alhasil, lini tengah pasukan Garuda lebih mudah ditembus pada malam tadi. Bola-bola cepat dari pemain Australia gagal dicegah oleh keduanya masuk ke jantung pertahanan timnas Indonesia. Padahal Mimin sudah berharap kalau Tom Haye diduetkan dengan Joe Pelupasi. Tom bisa lebih fokus untuk mengkreasikan serangan dari lini tengah, sedangkan Joe Pelupasi lebih sebagai gelandang bertahan. Dan ini mungkin akan membuat permainan timnas makin solid lagi. Karena jika kita lihat secara detail pada match sore tadi, timnas Indonesia kekurangan sosok kreator serangan. Yang ada justru long ball yang membuat para striker cukup kecapean. Lihatlah bagaimana oleh Romeni sampai ngap-ngapan gitu. Jarak antar pemain cukup jauh. Terlihat pada laga sore tadi, Patrick Kluivert gagal membuat para pemain timnas Indonesia bermain lebih kompak. Pertahanan pasukan Garuda terlihat sangat renggang dan mudah dieksploitasi lawan. Beberapa kali terlihat bahwa jarak antar lini pasukan Garuda sangat jauh. Hal ini jadi makanan empuk bagi Australia yang sudah langganan di Piala Dunia. Kini Patrick Kluivert punya tugas berat untuk menyelamatkan nasibnya kalau timnas Indonesia melakoni laga kandang menghadapi Bahrain pada 25 Maret 2025. Dan terlepas dari apapun, kekalahan atas Australia ini akan menjadi pelajaran berharga bagi para pemain dan pelatih Indonesia. Dan Mimin berharap kalau laga versus Bahrain nanti agar Coach Pastor yang ambil alih sementara dalam menyusun strategi. Karena Mimin yakin kalau Pastor ambil alih akan membuat permainan jauh lebih oke dan menarik untuk disaksikan. So, jangan pernah patah semangat dan terus berjuang, karena peluang itu sejatinya masih ada.